Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam GPDI Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang mau berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi yang ada, yang mau mendengar akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, berayat yang keenam. 3 ayat akan kita baca pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa pemazmur mengatakan demikian, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang? Karena pemazmur udah melewati akan setiap pertolongan, penyertaan Tuhan yang telah dia jalani di dalam kehidupannya, sehingga pemazmur mengatakan demikian, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud telah melewati masa demi masa di mana dia akan dibunuh oleh Saul. Bagaimana Saul mengejar Daud. Daud menjadi pelarian karena Saul ingin mengejar Daud dan membunuh Daud. Tetapi Daud yakin dan percaya ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa tenang karena ada perlindungan. Daud katakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah harapanku. Jadi Daud telah membuktikan hal itu, bahwa dia tenang ketika dia dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Daud mengibaratkan Tuhan adalah gunung batuku. Gunung batuku yaitu gunung. Kenapa Daud mengatakan gunung batuku? Yaitu tempat untuk berlindung dari serangan musuh yang akan menyerang mereka. Tempat mengintai yang paling bagus. Terus kenapa Daud katakan Tuhan adalah kota bentengku? Karena benteng itu menaungi, melindungi, sehingga orang merasa aman di dalamnya. Baru harapanku. Daud meyakini bahwa Tuhan adalah harapan. Walau kita lihat seperti Saul yang menahan kapal supaya dia tidak bergeser. Begitupun juga dengan Tuhan adalah sebagai harapan Daud. Daud yakin, Daud percaya bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan melindungi Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari firman Tuhan ini berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akan melewati tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan rahasia. Tahun yang penuh dengan tanda tanya.
Apalagi dikatakan orang yaitu bahwa tahun depan, tahun yang akan kita masuki adalah tahun yang gelap, baik ekonomi maupun hal-hal yang mengenai tentang kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Gelap, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi kita yakin dan percaya sebagaimana Daud meyakini bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan ada ketenangan di dalam hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu dengan kita. Mari kita yakin dan percaya ketika kita dekat dengan Tuhan ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun orang berkata suram tahun depan, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memberi solusi supaya kita dapat melewati tahun depan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.